guys, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan seorang gundik yang terkenal di abad 16 di Prancis, di mana gundik tersebut berhasil menempati nomor 1 di hati rajanya. Siapa lagi kalau bukan Diane de Poitiers. Kalau aku salah pengucapan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Diane de Poitiers adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 3 September tahun 1499 di Drôme, Prancis. Terlahir sebagai keluarga bangsawan, membuatnya itu memiliki kemudahan untuk berkenalan dengan orang-orang kerajaan. Pada usianya yang ke-15 tahun, Diane de Poitiers ini berhasil menikah dengan seorang pejabat kerajaan yang bernama Louis. Dari pernikahan mereka tersebut, dia dan suaminya itu dikaruniai 2 orang putri. Berkat dari pernikahan itu jugalah, akhirnya Diane de Poitiers ini memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai dayan di kerajaan Prancis. Tugasnya saat itu adalah untuk melayani Ratu Claudie, di mana Ratu Claudie ini adalah istri dari Raja Prancis I yang tengah memerintah kerajaan Prancis saat itu. Raja Prancis I dan Ratu Claudie memiliki 7 orang anak. 2 diantaranya adalah Pangeran Prancis III seorang Dauphin atau sang penerus tahta kerajaan Prancis nantinya, dan juga Pangeran Henry II. Bekerja sebagai seorang pelayang membuat Diane de Poitiers ini juga akrab dengan anak-anak majikannya. Namun sayangnya pada tahun 1526, ketika Henry II ini berumur 7 tahun, dia dan kakaknya harus menjadi sandera untuk menggantikan ayahnya yang ditangkap dalam pertempuran oleh pasukan Kaisar Romawi. Akhirnya mereka berdua ini harus dikirim ke Spanyol. Sebelum mereka pergi nih guys, katanya Diane de Poitiers sempat memberikan kecupan di kening Pangeran Henry II untuk menghiburnya. Ibaratnya kasih sayang antara seorang ibu dan anaknya. Namun siapa sangka ternyata kecupan yang diberikan oleh Diane de Poitiers tersebut tersimpan terus-menerus di pikiran Pangeran Henry II. Bahkan setelah 4 tahun penahanannya di Spanyol. Setelah mereka berdua dibebaskan pada tahun 1530, Pangeran Prancis III dan Pangeran Henry II pun kembali ke istana Prancis. Nah, banyak tuh guys kejadian-kejadian terjadi di tahun-tahun berikutnya. Yaitu pada tahun 1531, suami dari Diane de Poitiers yaitu Louis meninggal dunia. Selanjutnya pada tahun 1533, Pangeran Henry II menikahi seorang putri yang bernama Catherine de Medici. Tapi pernikahan tersebut tidak didasari atas nama cinta. Bahkan setahun setelah pernikahannya, yaitu ketika Pangeran Henry berumur 15 tahun, dia menjalin hubungan terlarang dengan Diane de Poitiers yang saat itu berumur 35 tahun. Hubungan mereka berdua itu terus berlanjut hingga bertahun-tahun lamanya. Sebenarnya nih guys, Diane de Poitiers ini tidak disukai oleh Raja Prancis I, sehingga dia tuh pernah diusir dari istana. Tapi Pangeran Henry II ini karena sudah terbucing-bucing padanya, dia pun memilih untuk ikut. Namun siapa sangka kepergian Pangeran Henry waktu itu membuatnya kembali lagi ke kerajaan dengan gelar yang lebih hebat. Sebuah kejadian yang tidak pernah dipikirkan oleh masyarakat Prancis waktu itu terjadi pada tahun 1536 ketika Sang Dauphin atau Prancis I ini tiba-tiba pingsan dan dikabarkan meninggal dunia. Diduga penyebab kematiannya saat itu adalah tuberkulosis. Hal tersebut membuat nih guys penerus tahta Inggris jatuh kepada Pangeran Henry II. Akhirnya pada tahun 1547, ketika Raja Prancis I ini meninggal dunia, Pangeran Henry II pun naik tahta menjadi Raja Prancis saat itu. Kebahagiaan saat itu bukan hanya dialami oleh Raja Henry II, tapi juga dirasakan oleh Diane de Poitiers yang langsung diangkat menjadi gundik kesayangan sang raja. Saking terkenalnya perselingkuhan mereka berdua, itu dibuktikan saat hari penobatan Raja Henry, di mana Paus Paulus ini mengirimkan mawar merah untuk Ratu Catherine, tapi dia juga mengirimkan kalung mutiara kepada Diane de Poitiers. Selain itu nih guys, Raja Henry II benar-benar memanjakan Diane de Poitiers sebagai gundik kesayangannya.
Dia menjadikan Diane de Poitiers sebagai penasehatnya dalam berbagai hal, tapi tentunya keputusan tetap berada di tangan Raja Henry II. Dia juga menyuruh Diane de Poitiers untuk menandatangani semua surat-surat resmi yang keluar dari kerajaan Prancis atas nama mereka berdua, yaitu Henry Diane. Bahkan nih guys, Raja Henry II memberikan kastil Château kepada Diane de Poitiers, padahal kastil tersebut adalah kastil yang diidam-idamkan oleh Ratu Catherine saat itu. Lalu untuk mengabadikan kecantikan Diane de Poitiers, Raja Henry ini memesan ukiran, lukisan, dan fresko serta menerapkan hologram simbol nama mereka berdua yaitu HD atau HD. Tapi meskipun Diane de Poitiers ini dimanjakan layaknya seorang ratu oleh Raja Henry nih guys, Diane tuh tidak pernah mau menguasai Raja Henry itu seutuhnya. Dia sering memberikan nasihat kepada Raja Henry II untuk berduaan bersama dengan Ratu Catherine agar adanya sang penerus tahta. Karena nasihat tersebut, Raja Henry II dan Ratu Catherine dikarunia 10 orang anak. Terus mungkin kalian berpikir nih guys, lah bagaimana perasaan Ratu Catherine? Nah, Ratu Catherine nih guys bukanlah seorang wanita yang bisa menutup mata dan telinganya ketika melihat suaminya tergila-gila pada gundiknya. Namun apa yang bisa dia lakukan ketika kekuasaan tertinggi berada di tangan raja? Bisa-bisa jika dia salah melangkah, dialah yang akan diusir dari kerajaan. Namun kecemburuan Ratu Catherine ini mencapai puncaknya nih guys, ketika dia mengetahui kalau Raja Henry II memberikan kastil Château dan permata mahkota Prancis kepada Diane de Poitiers. Selain itu, sang raja juga lebih memilih mengenakan pita yang diberikan oleh Diane de Poitiers dalam turnamen Jousting dibandingkan dengan pita yang diberikan oleh sang ratu sendiri. Tentunya hal tersebut membuat sang ratu malu di depan banyak orang. Nah, akhirnya rasa cemburu Ratu Catherine tersebut berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 1599, di mana saat itu mata sang raja yang tengah melakukan turnamen jousting terkena ujung tombak dari lawannya yang membuatnya terluka parah. Di saat masa kritisnya, dia terus memanggil nama Diane, tapi Ratu Catherine melarang Diane untuk masuk ke kamar sang raja. Keadaan Raja Henry II semakin parah sehingga pada tanggal 10 Juli tahun 1599, Raja Henry II dinyatakan meninggal dunia karena penyakit sepsis. Kehancuran bukan hanya dialami oleh sang raja nih guys, tapi juga dialami oleh Diane de Poitiers sang gundik. Sepeninggalnya sang raja, Ratu Catherine yang sudah cukup lama memendam rasa cemburunya kepada Diane de Poitiers nih guys, akhirnya memunculkan semua rasa ketidaksukaannya kepada Diane. Ratu Catherine menyuruh Diane untuk mengembalikan permata mahkota Prancis yang diberikan kepadanya, serta membelikan Ratu Catherine kastil yang lebih cantik dibandingkan kastil yang Raja Henry berikan kepadanya. Setelah Ratu Catherine mendapatkan apa yang diinginkannya, dia pun mengusir Diane dari istana. Dalam pengasingannya nih guys, Diane de Poitiers menjalani hidupnya dengan tenang. Dia juga suka berkuda. Namun pada tahun 1565, Diane de Poitiers ini terjatuh dari kudanya yang membuatnya cedera. Tapi cedera tersebut tidak berangsur pulih, sehingga pada tanggal 25 April tahun 1566, Diane de Poitiers, gundik kesayangan Raja Henry II, meninggal dunia di usia 66 tahun nih guys. Begitulah akhir dari kisah sang gundik. Dari cerita Diane de Poitiers dan Raja Henry II nih guys, kita itu bisa belajar kalau cinta itu bisa datang kepada siapa saja yang membutuhkan, tidak peduli berapapun usianya. Selain itu, ternyata cinta itu juga bisa datang dalam bentuk apa saja, baik perkataan, perlakuan, perbuatan. Contohnya, kecupan yang diberikan oleh Diane de Poitiers kepada Henry kecil ternyata berbekas di hati anak kecil tersebut, yang ternyata saat itu kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next story. Bye-bye.